Halo teman-teman Cules, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan tadi pagi pukul 2 antara Barcelona melawan Sevilla. Akhirnya Barcelona berhasil menaik tahta ke urutan kedua, posisi runner-up setelah mengalahkan Sevilla 1-0. Jadi poin antara Barcelona, Sevilla dengan Atletico Madrid itu di 57 3-3-nya ini seru ini. Tetapi Barcelona menang head-to-head dan menang selisih gol ya. Jadi big match Barcelona melawan Sevilla ini berlangsung di Camp Nou tadi pagi. Gol tunggal penentu kemenangan Barcelona dicetak oleh Pedri di menit ke-72 dan itu yang membuat seluruh permainan itu berubah. Jadi kredit untuk Ousmane Dembele yang menciptakan assist buat gol Pedri. Itu artinya Dembele telah membukukan 8 umpan berbuah gol dalam 6 pertandingan di La Liga. Nah, kemenangan ini juga membuat Sevilla itu tergusur ya di posisi ketiga atau keempat Sevilla. Nah, kalau dilihat dari jalannya pertandingan teman-teman, Barcelona langsung mendominasi memang permainan sejak awal pertandingannya. Namun mereka masih kesulitan dalam menembus pertahanan Sevilla yang begitu kokoh ya. Lini belakang Sevilla yang dikawal oleh Julius Koundé dan kawan-kawan tampil cukup disiplin dalam menahan serangan Barcelona di bawah pimpinan Aubameyang dan Ousmane Dembele serta Ferran Torres di depan ya. Lalu Sevilla juga tampil sangat cermat di kedua sisi pertahanan sehingga khusus di sayap ya, sayap kiri dengan sayap kanan sangat disiplin. Itu yang membuat Ousmane Dembele dan Ferran Torres kesulitan dalam menciptakan peluang. Lalu di sisi lain saya melihat Sevilla ini mampu menyaingi penguasaan bola Barca sehingga laga tampak lebih berimbang. Kalau saya lihat di tengah itu dominasi itu bukan hanya didominasi oleh Barcelona tetapi juga Sevilla itu berkali-kali sering merebut bola dari kaki pemain Barcelona dan mereka bahkan sering mendominasi permainan. Ini tentu laga yang sangat seru ya karena Sevilla ini tim papan atas di La Liga, dia berada di urutan kedua. Akan tetapi pasukan Sevilla ini yang dipimpin oleh Lopetegui ini belum bisa membalikan ancamannya. Meskipun mereka mendominasi tetapi mereka belum bisa menciptakan peluang. Sementara Barcelona saya lihat memiliki peluang emas pada akhir babak pertama ya. Pada saat itu Ousmane Dembele menembus lini pertahanan Sevilla lalu mendapat ruang terbuka dan dia mengirim terobosannya ke Aubameyang. Aubameyang yang menyambut bola di kotak penalti melepaskan tembakan tetapi bisa ditepis oleh kiper Sevilla. Tetapi saya lihat tendangan dari Aubameyang itu tidak terlalu sempurna ya. Coba kalau benar-benar sempurna pasti bola itu bisa menghasilkan gol. Dan babak pertama itu kan masih skor 0-0. Lalu berlanjut ke babak kedua, Barcelona tetap dengan formasi 4-3-3, tidak melakukan pergantian pemain seperti biasa sebelumnya, tetap mempertahankan formasi 4-3-3 dengan Gerard Piqué di belakang, lalu ada si Ronald Araujo, ada Dani Alves, lalu Jordi Alba, lalu Sergi Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Aubameyang dan Ousmane Dembele di depan itu masih tetap. Lalu pasukan Xavi ini saya lihat masih memegang kendali pada permainan kedua, babak kedua. Namun anak asuh Xavi ini terus mendapat kesulitan ya di lapangan. Di sisi lain Sevilla dapat menciptakan beberapa skema serangan balik. Meskipun menurut saya tidak cukup membahayakan karena beberapa kali pemain Barcelona saya lihat kehilangan bola dan itu langsung diambil oleh Sevilla. Saya yakin sekali Sevilla sudah melihat pertandingan Barcelona sebelumnya yang sering melakukan salah umpan, salah passing dan itu digunakan oleh Sevilla sebagai senjata untuk melakukan serangan balik. Namun back Barcelona yang dikawal oleh Gerard Piqué dengan Araujo itu begitu tangguh ya menghadapi dominasi Sevilla. Nah, Dembele ini menginspirasi gol Barcelona menurut saya berdasarkan pre-assist dari Frenkie de Jong. Winger asal Prancis ini mengirim umpan mendatar dari kanan dan diterima Pedri di luar kotak penalti ya. Menurut saya ini golnya keren banget
Pedri kemudian melakukan gerakan tipuan yang mengecoh pemain Sevilla dan menembak bola dengan kaki kanan. Jadi 2 kali tipuan ya. Ini seperti gol dia pada saat melawan Galatasaray di Turki. Hanya memang pada saat gol dengan Galatasaray itu kan di depan kotak penalti. Ini dari luar kotak penalti. Ini golnya indah banget, dan Pedri ini pemain muda yang sangat percaya diri ya. Ya wajar kalau orang bilang ini adalah titisan Iniesta. Dalam umur 19 tahun penampilannya begitu apik dan dia bermain sangat percaya diri untuk mencetak gol. Ini menurut saya sesuatu banget dan pantas dan wajar Pedri ini menerima Golden Boy ya, karena dia adalah menurut saya berliannya Barcelona saat ini. Dan kiper Sevilla itu tidak bisa menjangkau tembakan Pedri yang tepat di sudut gawang ya. Lalu Barcelona terus meskipun dia sudah unggul, dia tidak bertahan, tetapi dia terus melakukan serangan, mengurung pertahanan Sevilla. Lalu Sevilla tetap tak mampu merespon banyak meski sempat mengancam pada akhir-akhir laga yang mampu ditepis oleh Ter Stegen ya. Sebenarnya itu bisa menghasilkan gol, kalau bukan Ter Stegen itu bisa menghasilkan gol. Nah, dari keseluruhan penampilan Barcelona itu tidak bermain buruk, lalu tidak juga bermain apik seperti pada saat melawan Madrid, tetapi paling kurang semua pemain itu bisa berjuang dan bisa mendapatkan hasil yang positif ya. Dan Pedri ini menjadi pembeda untuk Barcelona semalam. Dan bagi Sevilla sendiri, menurut saya Sevilla ini tidak malu-maluin seperti Madrid yang kalah 4-0, dan dia berada di posisi ketiga atau keempat sekarang. Tetapi secara permainan Sevilla ini pertahanannya begitu apik, lalu lini tengah juga sangat bagus yang dikawal oleh Ivan Rakitic dengan kawan-kawan. Hanya memang sayang mereka nggak punya striker pembunuh ya. Martial itu nggak bisa diharapkan ya, wajar kalau dibuang oleh MU ya, kelihatan sekali bermainnya. Lalu sekali lagi saya ingin menekankan si Ferran Torres. Ferran Torres ini kalau ada pesaingnya dan kalau si Ansu Fati itu pulih dari cedera, itu pasti di-bench-kan Ferran Torres, karena berkali-kali dia kehilangan bola dan banyak sekali kesempatan yang seharusnya bisa gol, tetapi tembakannya selalu berada di luar kotak penalti. Dan gak ngerti juga dengan si Ferran Torres ini, selalu diberi kesempatan selama 90 menit, tetapi dia sering membuang-buang peluang. Banyak sekali peluang, hampir 90% yang tidak menghasilkan gol. Saya kira ini catatan penting bagi Xavi untuk membenahi finishing dari Ferran Torres ini. Dan kita berharap teman-teman dengan posisi Barcelona di runner-up La Liga ini, Barcelona tetap kokoh, tetap paling kurang bertahan di posisi seperti ini, dan saya memang tidak mengharapkan masuk bersaing dengan Madrid karena selisihnya jauh 12 poin, dan saya tidak melihat Madrid bisa tersandung lah. Paling Madrid akan tersandung ketika melawan Atletico Madrid lalu Sevilla ya, tetapi itu saya belum melihat sesuatu yang signifikan yang bisa mengubah posisi di La Liga. Saya kira juara tahun ini tetap Madrid, hanya memang Barcelona sekarang sudah berada di posisi aman, posisi di mana itu yang diperjuangkan oleh Xavi sejak dia datang, yaitu posisi di zona Champions. Akhirnya teman-teman, saya kira kita terus mendukung klub kesayangan kita, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe channel saya ini.